dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti bisa dibaca kembali. Yang Pak mau sampaikan adalah doa makbul atau doa orang yang dikabulkan karena menaati ibunya. Doanya seseorang yang menaati ibunya. Jadi doanya dikabulkan oleh Allah karena menaati ibunya. Pada zaman Bani Israel ada seorang yang soleh, mempunyai seorang anak kecil. Orang soleh itu mempunyai anak lembu, anak sapi. Pada suatu hari anak lembu itu dibawa ke hutan untuk dilepaskan. Seraya berdoa pemuda itu, orang itu, ya Allah, aku titipkan lembu ini kepadamu untuk anakku bila mana nanti sudah besar. Beberapa tahun kemudian orang soleh itu meninggal, dan anak lembu itu hidup sendiri dalam hutan tanpa pengembala satupun. Bahkan melihat orang itu ia lari. Ketika anak itu telah dewasa, ia sangat berbakti kepada ibunya, sehingga anak orang soleh tadi membagi waktunya pada malam hari menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk sholat, sepertiga untuk tidur, sepertiga lagi untuk menjaga ibunya. Pada suatu pagi ia mencari kayu, kemudian dibawanya ke pasar untuk dijual, dan hasilnya dibagi menjadi 3. Sepertiga untuk sedekah, sepertiga untuk makan, sepertiga lagi diberikan kepada ibunya. Pada suatu hari ibunya berkata, "Nak, ayahmu telah mewariskan untukmu seekor lembu, seekor sapi yang dititipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hutan. Maka pergilah engkau ke sana dan berdoalah kepada Allah, kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Ismail, Ishak, dan nabi-nabi yang lain, agar mengembalikannya kepadamu. Adapun lembu itu berwarna kuning, berkilauan, kulitnya bagaikan emas, terutama jika terkena sinar matahari." Kemudian anak itu pergilah ke hutan. Ketika melihat lembu itu sedang makan rumput, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Aku panggil kamu demi Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, dan nabi-nabi yang lainnya. Segeralah datang kemari." Maka mendadak lembu itu, sapi itu mendatangi si pemuda tadi. Kemudian lembu itu dengan serta-merta langsung kemudian bisa dituntun, dibawa pulang kepada ibunya. Namun lembu itu berkata kepadanya, "Wahai pemuda yang taat kepada ibunya." Jadi sapi ini bisa berkata, "Naiklah di atas punggungku untuk meringankanmu capek." Jawab pemuda itu, "Ibuku tidak menyuruh untuk kemudian menunggang di punggungmu, maka aku tidak akan naik ke atas punggungmu. Tapi pesan ibuku adalah untuk memegang lehermu dan kemudian menuntunmu hingga pulang." Kemudian berkata lembu itu, "Demi Tuhannya Bani Israel, seandainya kamu akan mengendaraiku tentu tidak dapat. Maka berjalanlah hai pemuda. Sekiranya kami memerintahkan kepada bukit untuk berpindah ke bukit, maka akan aku pindah karena ketaatanmu kepada ibunya." Jadi karena ketaatan kepada ibunya, maka luar biasa yang kemudian disampaikan oleh seekor lembu. Sang ibu berkata, "Wahai anakku, engkau miskin dan berat bagimu untuk mencari kayu pada waktu siang. Bangun di waktu malam, karena itu lebih baik kamu jual saja sapimu itu." Kemudian pemuda itu bertanya, "Berapakah aku harus jual?"
Jawab ibunya, 3 dinar. Tapi jangan sekali-kali engkau jual sebelum bermusyawarah denganku, ibunya. Pada suatu hari harga lembu memang 3 dinar. Maka ketika lembu itu dibawa ke pasar, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menguji. Jadi malaikat Jibril itu berubah wujud. Malaikat itu memang bisa berubah wujud. Malaikat Jibril berubah wujud menjadi seorang pemuda. Sampai di sana Allah memperlihatkan kebesarannya terhadap makhluk. Maka datanglah malaikat dan pemuda itu menyerupai manusia. Berapa engkau akan jual sapimu itu? 3 dinar dengan kerelaan ibuku. Malaikat yang tadi sudah berubah wujud, aku beli seharga 3 dinar dengan syarat tanpa memberitahu ibumu. Kemudian pemuda itu menjawab, andai kata engkau membelinya dengan uang emas seberat lembu ini, maka aku tidak akan menjualnya tanpa syarat keridhaan atau kerelaan ibuku. Lalu ia pulang menjumpai ibunya. Ibu berkata, sekarang engkau boleh menjualnya dengan harga 6 dinar dengan kerelaanku. Maka pemuda itu kembali kepada pemuda yang hendak akan membelinya. Ibuku ridho menjual dengan 6 dinar, dan tolong jangan dikurangi dari 6 dinar ini. Jawab malaikat atau yang menyerupai pemuda, sekarang aku bayar dengan 12 dinar dengan syarat jangan memberitahu ibumu. Maka pemuda itu kembali untuk memberitahukan kepada ibunya. Jadi kembali lagi, ibunya berkata, yang datang kepadamu itu ialah seorang malaikat yang mengujimu. Maka bila datang menjumpaimu, bertanyalah, bolehkah lembu ini dijual? Dan ketika hal itu ditanyakan, malaikat itu menjawab, pulanglah engkau dan katakan kepada ibumu, pertahankanlah lembumu itu, sebab Nabi Musa akan membeli lembu ini kepada peristiwa pembunuhan di kalangan Bani Israel. Ia datang untuk membeli itu, maka jangan dijual kecuali berat lembu ini ditimbang dengan emas. Jadi akhirnya lembu itu ditahan, tidak jadi dijual kepada malaikat tadi yang berubah wujud, dan akhirnya betul lembu itu dibeli dengan ditimbang seharga emas, yang dibeli dengan berat lembu ditimbang dengan emas, diharga sebagaimana emas. Dewan guru dan para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kemudian salah satu surah di dalam Al-Qur'an yang kemudian disebut sebagai surah Al-Baqarah. Bapak Ibu dan para siswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa pemuda tadi adalah karena berbakti kepada ibunya, taat kepada ibunya walaupun itu sedikit, ya, walaupun itu sedikit sekali. Ibunya bilang 3 dinar, tapi dengan kerelaanku. Artinya harus sepengetahuan ibunya. Mau dibeli 6 dinar, pulang lagi tanya kepada ibunya. Kemudian dibeli lagi 12 dinar tanpa sepengetahuan, nggak mau. Akhirnya kemudian pulang lagi, dan itulah yang kemudian menjadi bagian daripada ujian. Para siswa dan dewan guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada ibu dan bapak adalah menjadi sebab dari doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab juga kemarahan ibu bapak kita itu menjadi murkanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita berbakti kepada ibu bapak, terkhusus lagi ibunya, supaya apa? Supaya doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa doa itu
Ada kalanya memang langsung, ada kalanya memang ditunda, ada kalanya memang itu adalah diganti dengan yang lebih baik daripada yang kita inginkan. Allah itu mengabulkan seluruh apa yang menjadi kebutuhan kita, tetapi tidak semua keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang segala sesuatu itu yang mungkin kita anggap baik belum tentu dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita anggap buruk belum tentu itu semuanya adalah buruk bagi kita, tetapi boleh jadi kebalikannya. Para siswa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita masih ada keinginan, masih ada harapan, maka hidup di masa depan yang lebih baik itu pasti ada. Pekerjaan kita adalah berusaha. Usaha kita adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira motor yang barangkali kita punya, Bapak Ibu punya saat ini, mobil yang kita punya, atau kemudian rezeki yang kita dapatkan saat ini, boleh jadi itu adalah hasil doa dari Bapak Ibu kita. Karena memang janji Allah pasti mengabulkan, maka pasti dikabulkan. Allah tidak melanggar janjinya. Dan kita sebagai orang tua, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, maka berdoalah yang banyak untuk anak-anak kita. Boleh jadi nanti belum sampai kepada kita, tetapi nanti dikabulkan kepada anak-anak kita. Begitupun dengan anak-anak sekalian. Berdoalah kepada Allah. Besok pelan tapi pasti kita akan mendapatkan apa yang menjadi doa-doa kita. Boleh jadi kita sudah lupa terhadap doa itu, tetapi Allah tidak akan lupa, tidak akan melanggar janji atas doa-doa yang kita lakukan. Tetapi orang yang tidak berdoa di hadapan Allah itu dianggap sombong, dianggap sombong. Artinya apa? Artinya kita lebih butuh yang lain, lebih butuh pertolongan yang lain daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah sampaikan bahwa Allah mengabulkan setiap doa kita. Tidak akan ada yang menyangka orang berdoa kepada Allah, saya semoga menjadi seorang tentara, padahal untuk makan sehari-hari saja tidak cukup. Tetapi bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Di buku ini banyak cerita, banyak cerita yang kemudian boleh jadi di luar nalar kita, di luar akal sehat kita, tapi bagi Allah semuanya bisa. Karenanya kita hidup itu jangan sampai hanya mengandalkan akal, karena kalau akal ini hilang, terjadilah orang yang hilang akalnya, tidak waras dan lain sebagainya. Tetapi hidup kita perlu sekali menggunakan akal, tapi sekali perlu dengan wahyu. Coba ceritanya tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau orang cerita, Nabi Muhammad cerita kepada Abu Bakar, Abu Bakar menyampaikan, sami'na wa ata'na, sadaqta, engkau benar. Tanpa sedikit pun dia meragukan, janjane ngarang cerita opo kan begitu, tidak. Tetapi kemudian Abu Bakar langsung percaya, dan kemudian betul diberi gelar oleh Nabi Muhammad dengan gelar As-Siddiq, maka terkenal dengan Abu Bakar As-Siddiq. Itu langsung percaya tanpa sedikit pun. Maka peran peran wahyu penting dalam kehidupan kita. Boleh jadi Bapak Ibu guru juga merasakan, kalau dibanding dengan pegawai toko di rumah ramai atau di laris, boleh jadi gajinya lebih tinggi, 700, 800, 900, bahkan 1.200.000 sesuai UMK, UMR. Tapi keberkahan Bapak Ibu guru didapatkan. Walaupun barangkali gajinya kecil, tetapi Allah memberikan yang lain. Jangan dikira nikmat itu hanya berupa harta.
anak-anaknya sehat, pas orang duit-duit itu luar biasa. Pas duit oke, uang 2 juta misalkan. Anak kita sakit harus masuk rumah sakit, akhirnya kemudian untuk rezeki dokter akhirnya tersisa 200.000. Bisa jadi seperti itu. Itulah kehidupan. Maka jangan hanya mengandalkan akal. Bahaya kalau kemudian kita hidup hanya mengandalkan akal. Kalau tidak sesuai dengan akal kita, barangkali kadang-kadang ngamuk-ngamuk, marah-marah dan lain sebagainya. Tetapi hidup itu harus dengan tuntunan wahyu, tuntunan agama ini. Karena dengan agama ini, siapa yang kemudian memegang agama Islam, mempelajarinya, mentadaburinya, maka insya Allah akan bahagia fitini wa dunya hadal akhirat, di dunia dan juga sampai di akhirat. Demikian yang bisa Pak Mahfud sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa berbahagia. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.